Thank you, brother. Thank you, man. Haleluya. Jadi jangan lupa dia punya waktu tetap. Dani punya waktu tetap. Setiap bulan mereka punya waktu untuk memberi. Berilah pada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahanmu masuk menghadap Dia, sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Setiap orang harus punya porsi untuk menyampaikan kesan-kesan di kelas bahagia ini, supaya kebahagiaan dapat menutupi kesedihan, karena lebih besar bahagia daripada sedih. Amin. Saya akan menyampaikan kepada saudara-saudara, tadi ada lagu menyenangkan. Hanya itu kerinduanku. Nah, Tuhan menjawab, yaitu berdasarkan firman Tuhan. Ada 3 hal yang catat di dalam firman Tuhan ini, tapi lebih ribuan jawaban di dalam Alkitab, tapi saya sampaikan ada 3 jawaban menyenangkan hati Tuhan. Ayub menyimpulkan itu dengan kalimat. Ternyata kalimat itu sudah diterima Musa di Gunung Horeb. Hanya Ayub mengatakan, takut dan gentar kepada nama Tuhan, maka kamu akan berhikmat. Menjauhkan diri dari segala kejahatan, maka kamu akan berakal budi. Baik berhikmat maupun berakal budi itu sudah tercantum dalam 2 loh batu yang diambil Musa dari Gunung Horeb dan dituliskan dengan kata-kata 10 firman atau 10 perintah Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, berpeganglah menurut seluruh firman yang diucapkan oleh para rasul, para nabi maupun Tuhan sendiri. Yang keempat, kita harus mengandalkan Tuhan. Kata-kata ini telah ditulis oleh Ayub yang pertama. Kata-kata yang kedua telah ditulis oleh Musa. Dan oleh Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Daniel, dan nabi-nabi yang lain. Yang mengandalkan Tuhan harus menurut petunjuk firman. Tadi itu sudah ditulis oleh Yeremia. Terakhir ditulis oleh Maryam. Apa yang menjadi kekurangan kita sekarang? Kekurangan kita kalau kita beribadah, kita tidak fokus, kita berangan-angan. Saya bisa tunjuk di antara kalian yang berangan-angan waktu mendengarkan firman Tuhan. Mulai start puji-pujian penuh. Tadi mukanya begini, berdiri tegak ke depan, tapi tidak melihat lagu pujian yang harusnya matanya tertuju pada lagu pujian. Jadi
Sampai kapanpun kamu tidak akan mengerti ibadah yang sejati. Kalau kau begini terus, siapa yang kau pandang? Tidak ada yang kau pandang. Berdirilah teguh, jangan goyah. Ya. Kau berdirilah teguh, jangan goyah. Untuk apa? Di dalam firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 48 dikatakan, karena pekerjaanmu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Jadi kita ini adalah pekerja Tuhan, maka pekerjaan kita tidak pernah sia-sia. Yang penting hari ini, kalau ketiga-tiganya terus kita simpulkan, tidak mungkin. Kenapa begitu mudahnya Maleakhi pasal 3 berkata kepada kita di akhir tulisan untuk menjawab perjanjian baru, maka kita akan membaca Maleakhi pasal 3. Dan ini banyak orang tidak melakukannya. Jadi barang siapa yang tidak berdisiplin tidak akan beroleh kebahagiaan. Dan barang siapa yang berseduh sampai akhirnya dia akan pilihan kubur. Maka jangan mau seperti itu. Mari kita membaca Maleakhi pasal 3 ya. Sudah dapat? Mulai dari ayat 6 sampai dengan ayat 12. Mungkin kalian kurang suka dengan ayat ini karena memang saudara tidak mau disiplin, hanya mau mendengar dan menikmati pendengaran saja, tetapi tidak mau melakukannya. Secara sengaja Tuhan perintahkan Maleakhi menuliskan ini supaya manusia tidak kelaparan. Jadi kalau gerejamu Senin Kemis, firman Tuhan ada. Kalau gereja kita di sini Senin Kemis, ada jawaban. Coba kita baca bersama-sama. Pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Tuhan. Lagunya apa tadi? Menyenangkan hati Tuhan, kan? Ini jawabannya. Jadi ini kalimat ini bukan kepada penatua atau diaken atau pendeta atau jemaat, kepada semua umat Tuhan. Tidak persoalan kamu hanya dapat kiriman pas-pasan. Tidak persoalan kamu hanya bahkan kau berkekurangan. Tapi apabila kau berkekurangan, kau mendahulukan ini, kamu akan tertolong kemudian. Jangan bersenang-senang dahulu, lalu bersakit-sakit kemudian. Jangan dirubah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jangan dibalik itu, walaupun keadaanmu seperti bukan Senin Kemis, bahkan Senin Selasa saja harus patuh untuk firman Tuhan. Ingat baik-baik ya. Mari kita membaca. Judulnya pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Tuhan. Yang ke-6 saya baca, yang ke-7 pria, yang ke-8 wanita. Jadi supaya baik pemimpin pria dan laki-laki harus tahu ini. Siapa yang merasa perempuan ya? Perempuan ini. Siapa yang merasa laki-laki ya? Pria-pria ini. Siapa yang menjadi pemimpin ya? Semua pemimpin partai ini. Ini bukan milik daripada hanya satu oknum saja. Semua oknum umat harus melakukan ini.
tidak melakukan ini, ya rasakan sendiri kamu menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Laki-laki baca ayat yang ke-7, perempuan baca ayat yang ke-8. Kita mulai. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Nah, saya ulangnya, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Mereka manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau, mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghati bagimu berlapang-lapang, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Sama-sama. Maka segala bangsa akan memuji kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Ada di sini hamba Tuhan yang diberikan pas-pasan. Kenapa itu pas-pasan? Kekurangannya di mana? Kelemahannya di mana? Keterbatasannya di mana? Apa sebab? Kita mau menyenangkan hati Tuhan, tidak bisa dengan tangan hampa. Hamba Tuhan mau menghadap Tuhan dengan hampa tanpa, tidak ada tempatnya. Kalau tidak boleh datang menghadap Tuhan dengan tangan hampa. Siapapun kamu, siapapun manusia dengan tangan hampa menghadap Tuhan tidak bisa, tidak ada tempat. Karena tidak melakukan firman Tuhan tepat dan benar. Apalagi mahasiswa kiriman kadang datang kadang tidak. Bagaimana untuk melakukan memberikan perpuluhan? Harus kamu lakukan itu. Harus kamu lakukan itu. Begitu kamu dapat uang, dapat uang. Saya bayar dulu kewajiban saya selama ini saya utang, tidak boleh. Langsung sisihkan 10%. Langsung. Apa yang dicari orang tua, apa yang dicari orang uang, apa yang dicari apa yang dicari Tuhan saya. Apa yang dicari Tuhan saya. Siapa yang dicari Tuhan siang malam pagi petang. Saya yang berdosa. Kita orang berdosa sekarang dibekali Tuhan untuk menyenangkan hatinya. Jadi Tuhan datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan baik yang terhilang maupun yang tersesat, supaya manusia yang diselamatkan itu menyenangkan hati Tuhan, bukan menyakiti hatinya.
Banyak pendeta-pendeta bukan menyenangkan hati Tuhan, tapi menyakiti hati Tuhan. Karena apa? Lupa diri. Jadi Ibu Norbert, jangan berupaya menyesatkan saya, tapi berusahalah dari orang yang sepadan, sama-sama melakukan firman Tuhan. Mestinya begitu. Dan kita semua harus memberikan keteladanan. Begitu kan Sony? Kalau saya sudah tahu lama ya soal dilakukan ya itu ya karena lama aku mengajarkan dia itu, tapi dilakukan atau tidak ya terserah. Tapi sekarang dia berekspresi kan, what I can do today is today, tomorrow is another day. Ya sih juga, kalau itu pasti boleh lah. Burung tahu aja, jangan buka rahasia. Nggak apa-apa buka sedikit. Jadi kita semua yang ada di sini, siapapun, gerejamu pas-pasan harus lakukan itu. Gerejamu pas-pasan, ya kami di Kali Malang atau di Kali Bekasi nggak bisa ngapa-ngapa, nggak boleh. You can do today, not tomorrow. Today, hari ini. Nah itu dikatakan sadarlah kamu. Jadi apa? Kenapa kita menumpas kata bersih untuk menyadarkan kita supaya jadi menjadi pelaku. Coba pikirkan, kalau kau 3 hari ini baru pemberantasan, kau akan menuai bukan teman kau. Ada sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari Roh Kudus, hati penuh damai dalam itu tenang, dalam kita melayani Tuhan. Kamu mau apa? Tuhan menjawab. Rumahnya tersedia di mana? Tidak ada yang tidak disediakan Tuhan. Jadi kita akan bisa berbahagia. Berbahagia orang. Mazmur pasal 1 itu juga menjawab kita. Baru pertama Mazmur dilanturkan sudah mengatakan berbahagia. Jadi tidak ada satu orang pun yang dipanggil Tuhan untuk melayani pekerjaannya tidak berbahagia. Tetapi lakukanlah firman Tuhan. Apa yang menjadi kewajiban kamu dibekali oleh firman. Walaupun gajimu hanya ya katakanlah 10 hari 1 bulan, gajinya sepertiga yang sepatutnya kita terima 100%, sepertiga tak apa. Walaupun sepertiga Tuhan itu cukupkan. Tuhan adalah jawaban. Kenapa Tuhan menjawab? Karena Dia adalah Tuhan. Bukan Tuhan yang jauh sekali, tapi bukan Tuhan yang dekat saja.
stimulans, dukungan bahwa kita patut menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan tidak boleh dengan tangan kosong, tangan hampa. Maka Tuhan membekalinya. Hanya soal membagi saja, hanya soal disiplin saja. Dapat kiriman berapa? Kurang dari cukup. Ya, secukupnya. Kasih sudah. Soal kemana harus kau berikan itu, kau seringlah dengan guru-guru teologi di sini. Ada di sini guru teologi. Kau sering dengan mereka. Yang dimaksud juga perbedaan rumah Tuhan. Apa yang dimaksudnya mereka yang mengajar. Tapi jangan palsukan firman Tuhan. Berikan pengajaran kepada mereka. Kemana akan di-store 20%-nya? Dan ini ada guru-guru mulai dari sini. Ini guru sampai sana. Jangan palsukan firman Tuhan. Kemana itu Tuhan harus di-store? Atau bangga nanti di diskon begitu. Tentu saja kemana itu harus di-store? Kemana itu harus berikan? Pertumbuhan dari jemaat, pertumbuhan dari surat-surat dalam persekutuan. Nah, nanti saudara Martin dan saudara Enos akan membuat buku. Mana itu store, Martin? Kau ketua, kau seorang ketua, kau seorang sekretaris. Ketua dan sekretaris tulis kemana itu? Perbendaharaan rumah Tuhan kemana itu? Yang patut harus mulai kita mendisiplin diri. Kenapa kita kembang kepis hidup tak menentu sampai dua cepat supaya dosen dapat menorehkan cukup, supaya mahasiswa mendapat sponsor makanan siang, sore, malam, dan nah, kenapa? Kok itu aja nggak tercukupi? Ini Tuhan jawab, ujilah aku, kata, apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap kekayaan surgawi curahkan kepada jadi ada peluangnya. Kita bernyanyi terakhir, peluang untuk memberikan perbuatan dengan tepat dan benar. Nyanyilah yang di dalam hati saya. Apa itu di dalam hatimu? Hidup ini adalah kesempatan. 2, 3. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Doa firman Tuhan saya serahkan kepada Pak Martin. Kami mengucap syukur ya Tuhan hari lepas hari buat penyertaan pemeliharaan-Mu. Dalam setiap waktu dan suasana yang boleh kami alami, kami mengucap syukur ya Tuhan. Ada saatnya kami berbahagia, ada saatnya kami bersedih. Tapi lewat semuanya itu kami boleh belajar satu hal, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, biar itu menjadi satu
kekuatan, satu evaluasi bagi diri kami untuk lebih baik lagi hari lepas hari dan semakin dekat, semakin lekat kepada Dia Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Mari tiba saatnya kita memberikan kepada Tuhan. Kepada petugas saya persilakan. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami sampaikan kehadirat Tuhan untuk kasih dan penyertaan yang begitu indah kami rasakan ya Bapa. Di mana nafas kehidupan, berkat jasmani maupun rohani yang kami terima secara Tuhan Tuhan, senantiasa kami sangat bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu ya Bapa. Pada saat ini Tuhan kami akan memberikan korban syukur kami sebagai persembahan kepadamu, karena Tuhan senantiasa layakkan di hadirat-Mu ya Bapa. Dengan setiap doa dan kerinduan kami ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita menyanyikan lagu pujian begitu besar kasih Allah pada kita. Saudara kita Martinus, pokok doa kedua Ibu Ruby, pokok doa ketiga Pak Posmat, pokok doa ke nomor 4 Ibu Haji. Sebelumnya mari kita menyanyikan lagu pujian Kau Allah yang setia. Kasih-Mu besar.
Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk segala sesuatu yang Engkau telah kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap jawaban doa yang Engkau telah nyatakan dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, pada saat ini Tuhan kami berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian pada pelayanan saat pagi hari ini. Kiranya Tuhan terus berkarya di dalam setiap kehidupan mereka, berikan kekuatan, kebijaksanaan, hikmat daripada-Mu. Terima kasih Bapa, demikian juga semua kami yang ikut dalam persekutuan pada saat pagi hari ini. Kiranya Tuhan terus memberikan kami kesatuan hati, biarlah Bapa kami terus berkarya menurut kehendak-Mu. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin NKRI dari pusat sampai dengan pemimpin daerah. Kiranya diberikan kebijaksanaan dan hikmat dari Tuhan Yesus Kristus agar dapat melaksanakan setiap tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada mereka. Kami berdoa juga Tuhan supaya rakyat Indonesia dijauhkan dari bencana alam, kerusuhan, serta berita-berita hoax atau kerusuhan terorisme yang mengganggu stabilitas negara dan juga setiap ajaran yang memecah belah NKRI. Kami percaya sepenuh hati Tuhan memberkati berbagai tempat, bahkan pelosok di tanah air Indonesia. Terima kasih Bapa, pada saat ini kami berdoa untuk pemilihan presiden. Kiranya Tuhan semuanya dapat berjalan dengan baik, dan kami berharap biarlah pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang takut akan Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Bapa, kami berdoa memohon secara khusus untuk setiap orang-orang kudus, yaitu orang-orang yang ditekan dan teraniaya oleh karena pemberitaan kebenaran Injil. Kiranya Tuhan memberikan roh keberanian dalam memberitakan Injil Yesus Juru Selamat dunia, dan banyak jiwa-jiwa yang menerima dan melayani, sehingga Injil Kristus tersebar di seluruh Indonesia. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Kita berdoa untuk yang akan kita doakan. Berdoa untuk PT Santosa Sijaya. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat berkat yang boleh kami rasakan. Untuk saat ini kami berdoa untuk perusahaan PT Santosa Sijaya. Berdoa untuk seluruh pengurus, komisaris, direksi, manajer, staf, karyawan-karyawati yang ada di kantor pusat PT Santosa Sijaya di Condet, agar senantiasa sehat dan diberikan kesehatan hati, kekuatan dan semangat dalam bekerja untuk meningkatkan produktivitas sehingga PT Santosa Sijaya semakin berkembang dalam pertolongan Tuhan. Berdoa untuk para pekerja di lapangan di proyek Santosa Sijaya senantiasa diberkati Tuhan dan dilindungi oleh Tuhan dalam setiap pekerjaannya, agar dapat dilakukan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Mari kita berdoa untuk tender yang diikuti. Berdoa untuk tender proyek air bersih dari PT Bestindo agar PT Santosa Sijaya, PT Tunas Berkat Sentosa, PT Multikarya Tursindo mendapatkan pekerjaan. Berdoa untuk realisasi pembayaran tagihan dari PT Rekadaya Elektrika Penyempurnaan Pembangunan Sutek Ungaran sebesar 353 juta. Tuhan, kami sampaikan Tuhan, semoga tagihan ini Tuhan bukakan hati PT Rekadaya supaya boleh membayar sesuai yang sudah kami kerjakan. Berdoa untuk pengurus pengembalian biaya retribusi proyek Ancol Kemayoran agar dapat direalisasikan. Kita berdoa untuk perjalanan dinas Pak Daniel yang sedang berada di Pekanbaru. Biarlah Tuhan yang memberkati Pak Daniel, semua yang proyek yang boleh dikerjakan yang sedang dilakukan di Pekanbaru Tuhan. Tolong Tuhan jamah seluruh yang terlibat dalam proyek itu. Kita juga berdoa untuk Pak Cesar yang akan ada perjalanan hari ini bertemu dengan CME. Biarlah Tuhan yang senantiasa menjamah, memberkati orang-orang yang akan dipertemukan hari ini ya Tuhan. Semoga proyek dari CME boleh dimenangkan oleh PT Santosa Sijaya. Tuhan, kami juga berdoa untuk perjalanan yang akan ditemui di PDAM Subang. Biarlah Tuhan yang memberkati pemimpin-pemimpin yang di Subang, supaya PT Santosa Sijaya boleh
memenangkan proyek yang ada di PDAM Subang. Kita juga berdoa buat hari ini pertemuan Ibu Norma di Subang, perjalanan biru di Antek, Dumai dan Rengat. Tuhan, kami serahkan seluruh pokok doa kami ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa menjamah menolong kami Tuhan. Tuhan, kami mohon kabulkanlah segala doa-doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan berdiri. Kita menyanyikan dengan Allah. Tuhan, kami berdoa untuk PT Rio Kasih kiranya Tuhan menolong untuk mendapatkan pekerjaan yang dapat memberkati gerakan Santosa Asi Ministry. Kami juga berdoa untuk PT Tunas Berkas Santosa dalam proyek pengadaan gram modal dari PT HKI agar pelaksana di lapangan diberi kesehatan dan juga kiranya dapat bekerja dengan baik. Kami juga berdoa untuk PT Multi Karya Tersudio agar mendapatkan proyek-proyek baru untuk membangun PT Multi Karya Tersudio dan juga kiranya Tuhan pelaksanaan pekerjaan di Palu, HDD kiranya dapat boleh berjalan dengan baik dan menghasilkan keuntungan buat PT Multi Karya Tersudio. 4. Kami juga berdoa untuk Koperasi Santosa Asi HKP agar berpanjangan kerjasama dengan Koperasi Karyawan PDA di Jakarta. Semua kiranya berdoa ini kami percaya dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, pada kesempatan ini kami datang berdoa dan menyerahkan pergumulan dari STT ke SM. Berdoa untuk seluruh sesti dan staf serta sivitas akademik agar dapat memiliki semangat visi lembaga maupun prodi pendidikan agama Kristen dan prodi teologi. Kami berdoa untuk orang-orang yang Tuhan sudah pilih dan Tuhan tetapkan, yang mampu melihat visi dan misi ke depan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kami percaya bahwa pada periode yang akan datang, Tuhan akan bekerja dengan cara Tuhan yang ajaib, dan kami akan melihat bahwa Tuhan akan memakai lembaga ini menjadi berkat. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap dosen yang telah mengajar. Kami berdoa kiranya Tuhan mencukupkan segala yang menjadi keperluan mereka, karena kami percaya Tuhan punya banyak cara untuk menolong hamba-hamba-Mu. Demikian juga dengan sesti dan staf yang bekerja di IKSM. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami supaya kami diberikan kesehatan dan Tuhan memberikan ide-ide yang baru kepada kami semua untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan. Kami berdoa, tambahkanlah iman kepada kami agar sungguh-sungguh kami menyadari bahwa pekerjaan yang Tuhan temankan bagi kami tidak dapat dilakukan dengan kekuatan manusia,
tetapi itu hanya bisa dilakukan oleh karena kuasa dan pertolongan Tuhan. Jadikanlah kami menjadi orang-orang yang taat, orang-orang yang mengutamakan Tuhan, orang-orang yang mencintai dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Terima kasih ya Bapa. Berdoa untuk keluarga para mahasiswa agar diberikan kesehatan, damai sejahtera, dan diberkati dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Bila ada orang tua yang sakit atau mengalami berbagai macam kendala, kami berdoa Tuhan tolonglah akan mereka. Berkatilah mereka ya Tuhan, agar ketika mereka diberkati, mereka juga dapat memberi perhatian, dukungan kepada anak-anak mereka yang telah Tuhan panggil dan tempatkan dibentuk menjadi hamba Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk kampus SDT IKSM yang ada di Provinsi Jambi. Setiap dosen yang mengajar kiranya dapat bekerja sama, saling mendukung antara satu dengan yang lain, sehingga proses perkuliahan dapat berjalan atau berlangsung sesuai dengan harapan dan Tuhan memberkati setiap mahasiswa dan mahasiswi. Dalam perkuliahan ini secara online tentunya banyak sekali kendala, tapi kami berdoa dan kami mohon Tuhan tolong sehingga proses belajar ini ketika berlangsung, maka Tuhan memberikan kemampuan kepada semua yang ada dalam jarak jauh agar mereka juga dapat berkonsentrasi mengikuti perkuliahan dengan baik. Kami juga berdoa untuk seminar sekolah minggu profesional. Kiranya Tuhan menolong membuka jalan agar tepat pada waktunya semua pergumulan ini boleh dapat terrealisasi. Terima kasih Bapa di dalam sorga, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami berserah, dan kami berharap kiranya Tuhan mendengar dan menjawab doa kami. Amin. Amin. Inilah setiap doa dan permohonan kami Tuhan, dan kami akan menyempurnakannya dengan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat saya persilakan duduk kembali saat duduk. Selesai. Jika ada pengumuman dari Bapak Ibu dari PTSAJ maupun IKSM, saya persilakan. Jika tidak ada, ibadah kita telah selesai. Selamat berjuang. Selamat berjuang.